Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang dicinta sama Tuhan Yesus. Pada Kamis malam hari ini tanggal 20 Maret 2025, kita konsisten datang kepada Tuhan. Kita setia sama Tuhan karena Yesus begitu setia mengasihi kita. Sampai saat ini kita dipelihara hanya oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu kita tidak perlu jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh kita hancur dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, iblis seperti singa mengaum. Jangan sampai kita ada celah. Tutup celah itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Sebabnya Tuhan yang tertinggi. Dia yang kita satu-satunya kita junjung tinggi. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Bapa kita, Juru Selamat kita, Imam besar yang agung dan mulia. Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita mau baca kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Puji Tuhan, kita berurutan Bapak Ibu baca Alkitab. Kita kemarin baca Ibrani pasal 6 sudah selesai. Sekarang kita berurutan baca pasal 7 ayat 1 sampai 10. Supaya kita terus makin hari lebih dalam dengan Yesus, makin mengerti akan firman Tuhan, dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 664. Yesus disanjung tinggi, sebab dia adalah imam besar. Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia. Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia. Rajaku Tuhan Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Maka tersungkurlah ke-24 ketua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa. Yesus disanjung, Yesus disanjung. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Engkau akan datang kembali sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Tuhanku dahsyat. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ku simpan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus sebagai Bapa kita, Dia Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan kita baca dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Melkisedek adalah imam besar, adalah Yesus sendiri. Puji Tuhan. Oleh itu mari kita mau sembah Dia. Kita tiap hari, tiap saat kita sangat beruntung kalau kita dikenal Yesus. Kita sangat bersuka cita karena Yesus nanti akan datang ke Raja segala raja. Dan kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti di surga. Aduh, senang sekali, minta ampun saudara. Minta ampun, senang saya kalau nanti berjumpa dengan Yesus di surga. Selama-lamanya bersama Yesus. Karena kita sama-sama hidup di dunia tidak pernah hidup selama-lamanya. Manusia yang ada hidup 1000 tahun. Ya, Metusala dalam Alkitab hanya umur 969 tahun. Tapi nanti kita bersama Yesus bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi selama-lamanya. Dan nanti atas izin Tuhan kita akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Dan nanti akan memerintah di surga selama bersama Yesus, Raja di segala raja. Bangga kita punya Yesus. Dan dalam kitab Wahyu, saudara, coba ini tadi saya baca. Ya, dia semua mempersembahkan hormat dan ucapan syukur dan memuji akan Tuhan. Ini tertulis saudara, Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11 tadi saya baca. Maka tersungkur ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia Yesus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Termasuk saya, Bapak Ibu, ada di muka bumi ini karena ciptaan Tuhan. Begitu dahsyat, senangnya saudara, bahagia kita bersama Yesus. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita melanjutkan, kita mau baca Ibrani pasal 7 saudara. Kita mau baca dari ayat 11 saudara ya. Kita baca dari ayat 11, puji Tuhan. Ayat 11 sampai 28, karena waktu yang lalu kita baca Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Waktu yang lalu Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Sekarang berurutan dari ayat 11 sampai ayat 28 saudara. Yesus bagi imam besar ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, ya. Yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Jadi saudara, Harun itu adalah imam besar pertama yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi untuk kepentingan manusia, saudara, beda ya. Tapi imam besar agung itu Tuhan Yesus. Maka dikatakan sini, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Jadi artinya belum tercapai kesempurnaan. Yang sempurna itu Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita baca dalam Imamat pasal 8, Harun itu dipilih imam besar pertama yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dilantik. Saudara bisa baca ya dalam Imamat pasal 8 ya ayat 1 sampai 12. Ayat 12, sebab jikalau imamat berubah, dengan sininya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab itu yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Ini suku apa? Suku Lewi, saya yang diizinkan untuk menjadi imam besar. Harun, Musa itu suku Lewi ya. Jadi dalam persaudaraan itu
Harun itu kakaknya Musa. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran ya, itu kakaknya Musa itu adalah Harun. Beda 3 tahun, saudara. 3 tahun itu, ya. Kalau kita baca, ya. Dan kita lihat baca lagi ayat 13, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suruh apapun tentang imam-imam. Jadi kalau Musa, Harun itu dari suku Lewi, ya, kalau saudara baca di dalam Alkitab, ya. Nah, itu. Tapi kalau Yesus sendiri keturunan Daud itu suku Yehuda, ya, berbeda, saudara. Dan hal ini jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, ya. Dan kalau kita lihat firman Tuhan tertulis Mazmur, mari kita mau baca berikutnya. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini sudah tertulis sudah di dalam Mazmur 110 ayat 4. Saya mau baca. Mazmur 110 ayat 4 itu sudah dikatakan, ya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek, firman Tuhan. Ya, Melkisedek adalah Yesus sendiri, imam besar, ya. Jadi semuanya makanya kita baca Alkitab kita makin mengerti. Jadi Yesus imam besar, Melkisedek dia adalah Tuhan, ya. Dia sebut juga nabi, ya, sebagai imam besar, dia sebagai Tuhan, raja segala raja, dan dia satu-satunya, ya, tidak yang lain, ya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena tidak berguna. Jadi hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh kehadiran Yesus sendiri, ya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tapi sekarang timbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kehadiran Yesus adalah menggenapi hukum Taurat, dan dia sebagai juru selamat kita dan kekal, sifatnya kekal. Yesus sifatnya kekal karena dia sendiri yang turun tangan ambil alih. Dia sebagai Tuhan. Itu kalau sebagai Kristus sebagai imam besar itu tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11, saudara. Kristus sendiri sebagai imam besar. Lihat ini, saya mau baca. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya memang, ya. Bukan Tuhan diciptakan karena dia pencipta, saudara, ya. Musa diciptakan sama Tuhan. Harun diciptakan, ya. Imam besar Harun dipilih seperti tadi Imamat pasal 8, ya. Tetapi ia ada satu. Tapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam itu selama-lamanya. Tadi saya sudah baca Mazmur 110 ayat 4, ya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus jaminan, ya. Karena dia juru selamat kita. Maka kita bangga punya Tuhan Yesus. Bangga di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Ada kepastian. Dalam Yohanes 10 ayat 28. Pasti tidak akan binasa, dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Oh, puji Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah mencari imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Itulah Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Sebagai pengantara waktu Yesus turun sebagai manusia, pengantara manusia, maka menjadi manusia dengan Tuhan pencipta. Tapi begitu dia naik ke surga, Yesus sebagai Tuhan. Itulah keajaiban kebesaran Tuhan, ya. Sebab imam besar yang demikian kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Amin. Itulah Yesus. Yesus sendiri tanpa dosa, tidak ada celah, sempurna Tuhan itu, ya. Imam besar agung yang sempurna. Ayat 27 dan 28. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan oleh satu kali untuk selama-lamanya, dan ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Beda dengan imam besar manusia Harun. Imam besar itu setahun sekali sudah masuk ke ruangan maha suci, ya, termasuk untuk menghapus dosa sendiri. Jadi imam besar itu secara manusia, ya, dia memberikan korban untuk umat yang berdosa,
termasuk dirinya sendiri. Tapi Yesus, kalau imam besar zaman dulu bangsa setiap tahun bisa masuk ke ruang Maha Kudus, imam besar. Tapi kalau Yesus hanya satu kali, dan untuk menggenapi segala galanya, menghapus dosa kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, terbuka tirai terbelah, artinya ada pintu sorga. Sehingga tidak ada batas-batas lagi. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, seperti hari ini saya memberitakan firman Tuhan pagi malam. Ya kalau dulu zaman bangsa Israel sekali orang berdosa, mati dihukum. Tapi melalui Yesus Kristus, begitu kita berdosa, kita minta ampun, ada pengampunan dosa. Tapi kita juga tidak boleh mempermainkan Yesus ya. Dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dia yang dipermainkan. Ya, apa yang ditabur orang diperbuat ya. Ibrani 10:26, kalau orang sudah mengerti tentang kebenaran, tidak boleh seenaknya sudah main dosa-dosa ya. Jadi kita hargai akan pengorbanan Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi mempersembahkan dirinya sendiri itu Yesus sebagai korban. Ayat 8 yang terakhir. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Imam besar yang punya kelemahan siapa? Harun ya. Terus berikutnya, tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama itulah menjadi anak Yesus Kristus, sempurna sampai selama-lamanya. Itu Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai Tuhan kita, Yesus sebagai Raja. Dia akan datang sebagai Raja segala Raja. Dan kita cinta Tuhan Yesus. Mari melalui firman-firman yang saya sampaikan, yang kita dengar, Yesus sebagai Melkisedek, dia adalah imam besar agung, dia adalah Tuhan kita, Raja kita. Melalui firman Tuhan, mari kita mencinta Tuhan, karena dia sudah berkorban. Yesus sebagai imam besar yang sudah melakukan pengorbanan di atas kayu salib, dia sebagai Tuhan yang sudah melakukan yang terbaik buat kita. Tujuannya supaya kita diampuni segala dosa kita, sehingga kita tidak dibawa kutuk dosa, tapi kita dibawa kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa menyembah Yesus sebagai Bapa. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Atas kemurahan Tuhan, nanti saya bulan Mei berangkat lagi ke Israel untuk ke-63 kalinya, saudara. Saya bisa berangkat ke Israel. Oh, luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan saya ke Turki, ke 7 gereja, semua melayani pekerjaan Tuhan, berapa negara saya sudah keliling. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan satu yang belum saya pergi, yaitu nanti surga bersama Yesus. Surga mulia. Surga mulia. Surga mulia. Tempat Yesus Raja damai. Oh, haleluya. Kiranya kita mari, kita mau cinta Yesus, karena suatu hari kelak kita bersama dengan Tuhan, hidup di surga. Oleh karena itu sekilas sama Tuhan, taatlah kepada imam besar Yesus sebagai Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus disanjung tinggi, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia. Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus Rajaku, Tuhanku, imam besar yang agung dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita datang kepada Imam Besar Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Di mana Tuhan sudah melakukan pengorbanan atas dosa kita, dan kita makin hari makin cinta Tuhan. Melalui Yesus Kristus terbuka tirai, terbuka pintu sorga, sehingga kita hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan sebagai pelaku firman, selaras dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Bapa di sorga, Yesus Kristus sebagai Bapa kita, dan kita masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.